Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan cara membuat static IP ya pada DHCP server Linux Ubuntu. Video ini spesial ya. Saya buat barangkali ada yang menemui kasus seperti ini ya. Ini kan DHCP server yang kita buat sebelumnya ya. Di video sebelumnya sudah saya bahas mengenai tahapan-tahapan pembuatan DHCP server Linux Ubuntu ya, lengkap ya. Nah, ini kan DHCP server kita, sedangkan ini punya reservasi IP kan ya. Ini kan punya reservasi IP. Nah, ini kan connect ke klien, katakanlah connect ke klien. Ini tak kasih hub misalkan ya, tak kasih hub. Ini klien A, ini klien B, ini klien C, katakanlah gitu ya. Ini hub katakanlah. Ini hub. Kemudian ini misalkan klien. Sebut saja ini misalkan Windows XP. Ya, Windows XP. Terus ini misalkan klien Windows 10 katakanlah. Dan seterusnya ya, Windows 10 dan seterusnya. Nah, di klien Windows XP ini ternyata kita punya yang namanya printer, ya, printer. Kita punya printer. Nah, printer ini kan include dengan OS ini kan ya, ini kan include di sini ya. Nah, printer kan ada tambahannya printer di sini. Nah, sedangkan IP di printer ini nanti kan nggak boleh ganti-ganti ya, nggak boleh berubah-ubah. Ya. Nah, sedangkan di sini kita setting scope-nya 192.168.111.20 sampai 192.168.111.25 misalkan. Ini komputer ke N lah ya. Komputer yang selanjutnya, klien yang selanjutnya. Nah, ini merupakan scope-nya, scope atau ring-nya atau role-nya. Kan gitu toh. Nah, ini scope-nya. Ini IP kita 192.168. Nah, kan gitu. Ini IP kita. Nah, kalau secara otomatis nggak diatur kan klien Windows XP ini kan akan dapat IP otomatis dari sini kan ya. Nah, ini kan dia bergantung dari aturan main di sini kan ya. Nah, bisa jadi dapat IP-nya 192 katakanlah. Ini IP-nya. Katakanlah dapat IP ini 192.168.111.20 lah. Di video sebelumnya kan dapat ini IP-nya ya, 11.20. Nah, kalau ini nanti ketika hari demi hari komputer itu akan ganti-ganti dan IP-nya akan ganti-ganti kan merepotkan klien yang lain ketika mau ngeprint lewat printer sharing ya, misalkan ya, IP-nya ganti-ganti kan merepotkan. Harusnya kan IP yang saya beri warna merah ini kan IP-nya selalu ini gitu ya. Kita buat klien Windows XP ini IP-nya selalu berapa misalkan ya. Selalu berapa. Kita ketok palu di situ IP-nya selalu itu. Ya. Katakanlah kita pengen merubah IP-nya, misalkan kita pengen IP-nya berapa? Apa paling ujung? Katakanlah pengen IP-nya 25. Nah, katakanlah IP-nya pengen selalu ini. Ya. Nah, maka kan caranya ya kita tandai. Kita butuh profil dari komputer ini, kita tandai nanti. Kita tandai lewat apa? Lewat MAC address. Ya. Kita tandai lewat MAC address dan kita tandai lewat IP address-nya. Maka nanti komputer ini setiap restart hari demi hari itu nanti IP-nya nggak akan berubah-ubah. Beda dengan klien yang lainnya ini. Kalau klien yang lainnya ini nggak didaftarkan di sini, maka ya ini akan dapat IP otomatis. Bisa jadi nanti IP-nya 11.20 besok bisa jadi IP-nya 11.21 kan ganti-ganti terus gitu ya. Nah, kalau yang ini berbeda. Karena nanti akan kita tandai MAC-nya, kita tandai IP address-nya di servernya yang akan kita set di sininya. Ya. Jadi ini merupakan servernya, ini uji coba untuk klien Windows XP-nya gitu ya. Oke. Ini sebagai contoh coba ya, kita IP config. Ini IP-nya 11.24 ya. Kita cek. Ya, secara DHCP ya.
Artinya nggak disetting di sini ya. Oke, betul, IP-nya 24 ya. Kemudian kalau mau lihat MAC-nya di sini, ini ada MAC-nya. Ini namanya MAC address ya, 080027. Ini MAC address ya. Yang ini akan kita catat nanti. ID ini yang akan kita daftarkan nanti. Ya. Ini. Atau bisa juga menggunakan ipconfig/all. /all ini untuk melihat juga. Ini kan ya ada ya. Ini MAC-nya 080027 ini ya, nanti akan kita daftarkan di server Ubuntu-nya sini. Nah, maka caranya gimana? Oke, kita akan masuk ke settingan apa namanya? DHCP-nya ya, yaitu nano garis miring etc garis miring DHCP garis miring DHCP d.conf enter. Nah, kita cari skrip pengaturannya di mana yang sebelumnya telah dibuat. Nah, ini sudah saya buat. Nah, ya. Jadi tinggal tambahkan skrip 3 baris ini ya. Sorry, 4 baris. 1, 2, 3, 4. Tambahkan 4 baris skrip ini. Host, ya ketik aja host. Host di bawahnya waktu ini ya, kita tambahkan host Windows XP 1. Host spasi nama PC-nya apa, bebas ya. Ini tak tulis Windows XP 1. Kemudian buka kurung ya. Kemudian hardware spasi Ethernet ya, ini skripnya. Nah, di sini baru spasi MAC-nya. MAC-nya tadi itu diisikan di sini MAC-nya. MAC ini ya. MAC ininya diisikan. Ya ini 08002777B369 ini dari ifconfig/all tadi ya, atau lewat sini juga bisa. Ini ya. Ini MAC-nya. Nah, ini didaftarkan di sini. Nah, di akhir titik koma, terus di bawahnya tulis fix address, langsung di set default ya. Misalkan kita pengen 11.25, langsung kita ganti aja 25 kan gitu misalkan 25. Atau 24 ya nggak apa-apa lah 24. Maka akan selalu itu IP-nya. Akan selalu ini IP-nya. Ketika restart, maka IP-nya akan selalu ini nanti. 11.24 ini. Tinggal tambahkan ini. Jadi buka kurung terus tutup kurung ini ya. Kemudian ada tutup kurung lagi. Jadi tinggal tambahkan skrip 4 skrip ini. 1, 2, 3, 4 baris ini ya. Kalau sudah simpan, nah jangan lupa nanti di restart service IP-nya. Service kemudian isc min dhcp min server spasi restart. Nah, gitu ya. Kemudian diuji coba di sininya. Diuji coba di sininya. Nah, cara uji cobanya gimana? Bisa masuk CMD, kemudian ketik ipconfig release. Ya, release ini untuk nge-refresh mengenolkan IP-nya. /release. Nah, /release, kemudian ipconfig /renew. Nah, ini IP-nya ya. Selalu dapat IP ini 11.24. Coba kita cek IP-nya. Nah, berhasil kan ya IP-nya. Tadi di video kemarin kita ketika buat otomatis IP-nya 11.20. Nah, komputer ini dapat IP-nya ini 24 ya. Ini saya hapus. Akan selalu dapat IP-nya 24 ini. Dapat IP-nya selalu 24. Jadi nanti ketika ada klien ngeprint misalkan dari Microsoft Word, ngeprint ya selalu IP-nya dapatnya ini. Kalau ngeprint nggak ganti-ganti ya IP-nya, Windows XP-nya ini nggak ganti-ganti. Selalu itu fix IP-nya dengan MAC sekian, IP-nya ini. Oke, mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Wa akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.